Jadi hari ini aku akan menceritakan lagi cerita pengalaman dari bestie online kita. Sebut saja namanya Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Nah, Mbak Mita ini cucu pertama dari kakek dan neneknya. Nah, ada satu momen Mbak Mita ini pulang ke rumah kakek dan neneknya. Ada satu momen suami Mbak Mita ini didinaskan ke kota Mojokerto, yang dimana mengharuskan Mbak Mita dan kedua anaknya ikut juga pindah dari Malang ke Mojokerto. Di Mojokerto ini Mbak Mita tidak lagi punya saudara karena memang ibunya Mbak Mita ini anak tunggal dan kakek dan neneknya Mbak Mita ini sudah meninggal dari lama. Dan rumah kakek dan neneknya Mbak Mita tidak ada yang nempati. Jadi Mbak Mita ketika dengar suaminya ditugaskan ke Mojokerto, Mbak Mita memutuskan akan menempati rumah kakek dan neneknya ini tadi. Nah, jadi di 1 minggu pertama di dalam rumahnya kakek dan neneknya Mbak Mita ini tadi, Mbak Mita itu sering sekali mengalami kejadian-kejadian yang horor, mistis. Entah itu ada suara nangis, ada suara ketawa, terus suara kayak orang mandi, pokoknya ada aja gitu loh. Sampai pada akhirnya memasuki minggu kedua, Mbak Mita mengalami gangguan yang sangat luar biasa. Jadi kedua anaknya Mbak Mita dari pagi sampai malam hari itu nangis terus. Dua-duanya nangis terus. Nah, Mbak Mita ini udah kesel banget. Kenapa sih ini anak sakit enggak, panas enggak? Nah, memang dua anaknya Mbak Mita ini kembar, jadi usianya itu sama. Pada waktu itu anak Mbak Mita ini masih belum bisa bicara, jadi kayak belum genep 1 tahun gitu loh usianya. Mungkin saking kecapeannya nangis, anaknya Mbak Mita ini nunjuk ke atas. Ketika digendong itu tangannya anaknya Mbak Mita ini nunjuk ke atas, dan Mbak Mita itu refleks langsung lihat ke atas. You know what? Mbak Mita itu lihat pantatku gede banget, Rek. Dan itu bergelantungan di atas lampu. Kalau kalian tahu orang dulu lampunya itu kan agak gede gitu ya. Nanti aku sepil gambarnya. Tapi Mbak Mita itu gak lihat muka, gak lihat badannya, atau gak lihat tangannya. Dia itu cuma lihat bagian pantat dan paha atas aja, kayak gandol di lampu gitu loh, Rek. Kalian bisa bayangkan gak sih? Itu literally bener-bener gede banget pantatnya. Antara serem, konyol, dan kayak what? Gitu gak sih? Nah, keesokan harinya Mbak Mita dan suaminya memutuskan untuk pergi ke Pak Ustadz, menanyakan apa sih yang semalam dilihat Mbak Mita itu tadi. Apakah benar pantat? Tapi pantat siapa sih gede itu, coy? Dan Pak Ustadz menyampaikan ternyata rumah kakek dan neneknya Mbak Mita itu dulunya memang ditaruhi sesuatu untuk menjaga rumahnya itu tadi. Karena mungkin ritual-ritualnya itu tidak dilaksanakan lagi setelah kepergian nenek dan kakeknya Mbak Mita. Penunggunya itu kayak menunjukkan dirinya. Jadi penunggu rumah kakek dan neneknya Mbak Mita itu tadi kayak mengingatkan pemilik rumah bahwa ada aku di sini yang harusnya kamu kasih makan. Entahlah itu ya, maksudnya kasih makan itu apa, entah kemenyan, entah kembang, atau apa. Pokoknya kakek dan neneknya Mbak Mita dulu itu melakukan ritual untuk makhluk itu tadi, bertujuan untuk menjaga rumah dan pekarangannya yang dimiliki nenek kakeknya Mbak Mita. Anaknya aja nggak tahu, apalagi cucunya Mbak Mita ini ya nggak tahu lah. Dan Pak Ustadznya menyampaikan tidak bisa diambil karena apa? Kakek dan neneknya Mbak Mita sudah melakukan perjanjian dengan makhluk tersebut yang bisa ngambil lagi, mencabut lagi ya kakek dan neneknya Mbak Mita. Sedangkan kakek dan neneknya Mbak Mita sudah meninggal. Makanya selama ini setelah kepergian nenek dan kakeknya Mbak Mita, rumah itu ketika disewakan itu tuh bertahan hanya seminggu, 2 minggu. Paling lama penyewa bertahan di rumah kakek dan neneknya Mbak Mita itu tadi hanya 1 bulan. Padahal mereka itu bayarnya itu sudah kayak langsung kontrak 6 bulan atau 1 tahun gitu loh. Jadi kayak udah dikontrak. Padahal rumahnya itu bagus banget, Rek. Ibu dan bapaknya Mbak Mita baru tahu kenapa penghuni sebelumnya atau penyewa sebelumnya tidak pernah betah tinggal di rumah kakek dan neneknya Mbak Mita. Padahal rumahnya itu bagus banget, Rek, dengan harga sewa yang murah. Itu worth it banget gitu loh. Dan tempatnya itu di tengah kota juga, di tengah kota Mojokerto. Serem ya, Rek? Thank you, see you in the next videos.